seorang filsuf dan psikolog asal Jerman yang lahir pada tanggal 27 Juni 1882 dan meninggal pada tanggal 17 September 1963 di Tübingen. Ia adalah guru besar ilmu filsafat dan ilmu pendidikan di beberapa universitas seperti Leipzig, Berlin, dan Tübingen. Karya utamanya yang mempersonalkan kepribadian manusia adalah Lebensformen, Psychologis und Ethik der Personalität. Springer mengembangkan tipologi kepribadian berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dalam hidup manusia. Menurut Springer, terdapat 6 macam nilai kebudayaan, yaitu pengetahuan, kemasyarakatan, ekonomi, agama, keindahan, dan kesusilaan. Atas dasar nilai-nilai tersebut, Springer mengemukakan 6 macam tipe manusia, yaitu tipe teoritis, tipe sosial, tipe ekonomis, tipe estetik, tipe agamis, dan tipe individualis. Teori tipologi kepribadian Springer memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi preferensi, motivasi, dan perilaku individu. Karya-karya Springer telah memenuhi pemahaman tentang psikologi kepribadian dan pengembangan individu. Selama karirnya, Springer juga mengabdikan dirinya pada pekerjaan sosial dan pendidikan. Ia terlibat dalam berbagai proyek pendidikan dan membantu dalam pengembangan program-program pendidikan yang berfokus pada pengembangan kepribadian dan nilai-nilai budaya. Demikian, Springer sendiri mengakui bahwa tipe-tipe tersebut hanya ada dalam teori dan tidak selalu ditemukan dalam kehidupan praktis. Dalam kenyataannya, tipe manusia yang ada cenderung merupakan kombinasi dari beberapa tipe. Konsep tipologi kepribadian Springer masih banyak dipakai oleh para ahli dalam berbagai bidang, termasuk psikologi kepribadian, psikologi pemuda, dan pendidikan. Dalam teori Edward Springer terdapat 2 macam roh atau jiwa dalam kepribadian manusia, yaitu roh subjektif atau roh individual dan roh objektif atau roh supra-individual atau kebudayaan. Roh individual merupakan struktur yang bertujuan untuk mencapai atau menjelmakan nilai-nilai tertentu dan dapat dipahami dengan memahami sistem nilai. Struktur yang lebih tinggi atau sistem yang nilai itu adalah roh objektif atau kebudayaan. Nilai kebudayaan sendiri dibagi menjadi beberapa, antara lain nilai ekonomi, nilai kemasyarakatan, nilai agama, nilai keindahan, dan nilai kesusilaan. Springer membagi tipe manusia berdasarkan nilai-nilai kebudayaan tersebut menjadi 6 macam, yaitu tipe teoritis, tipe sosial, tipe ekonomis, tipe agamis, tipe estetik, dan tipe individualis. Namun, Springer sendiri mengakui bahwa tipe-tipe tersebut hanya ada dalam teori dan tidak selalu ditemukan dalam kehidupan praktis. Dalam kenyataannya, tipe manusia yang ada cenderung merupakan kombinasi dari beberapa tipe. Teori tipologi Edward Springer adalah salah satu teori yang menggambarkan berbagai tipe kepribadian atau sikap individu berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang dominan dalam diri seseorang. Springer mengidentifikasi 6 tipe kepribadian yang dapat ditemukan dalam masyarakat, yang masing-masing didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang tertentu. Berikut adalah konsep dasar dari setiap tipe kepribadian menurut teori tipologi Edward Springer. Yang pertama itu teoritis. Individu dengan tipe ini cenderung memiliki keterkaitan yang kuat dalam pengetahuan dan kebenaran. Mereka gemar melakukan observasi dan analisis serta memiliki dorongan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam. Yang kedua itu ekonomis. Tipe kepribadian ini cenderung memusatkan perhatian pada utilitas atau manfaat praktis dari segala sesuatu. Individu dengan tipe ini memiliki dorongan kuat untuk mencapai kesuksesan dalam hal materi dan keuntungan ekonomi. Yang ketiga itu estetika. Tipe kepribadian ini mencerminkan pendorongan seseorang terhadap keindahan dan nilai-nilai estetika. Mereka memiliki keterkaitan dalam seni musik dan segala hal yang memberikan kepuasan estetik. Yang keempat itu sosial.
Individu dengan tipe sosial memiliki perhatian yang tinggi pada hubungan sosial serta keinginan untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Mereka sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi orang lain, serta cenderung bertindak altruistik. Yang kelima itu politik. Tipe kepribadian ini mencerminkan minat dan keterlibatan individu dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, dan kepengaruh. Mereka memiliki dorongan untuk mencapai pengaruh yang kuat dan berpengaruh dalam lingkungan politik. Yang keenam itu religius. Individu dengan tipe kepribadian religius menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap dimensi spiritual dan nilai-nilai keagamaan. Mereka memiliki keyakinan yang kuat dalam kepercayaan agama dan cenderung mencari tujuan hidup yang lebih tinggi melalui pengabdian spiritual. Edwards 1995 mengemukakan pokok-pokok pikiran Spranger mengenai kepribadian manusia. Singkatnya adalah sebagai berikut. Pertama itu dua macam roh atau geist. Pertama-tama Spranger membedakan adanya dua macam roh atau geist, yaitu roh subjektif atau roh individual. Subjektif gaze, individual gaze, yaitu roh yang terdapat pada masing-masing individual. Roh individual ini merupakan struktur yang bertujuan. Roh individual merupakan struktur karena roh individual itu harus dipahami kalau ditinjau sebagai anggota daripada struktur yang lebih tinggi, yaitu kebudayaan. Roh individual itu bertujuan, adapun tujuannya yaitu mencapai atau menjelmakan nilai-nilai tertentu, dan karena itu juga hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem nilai itu. Struktur yang lebih tinggi atau sistem nilai-nilai itu ialah roh objektif. Roh objektif atau roh supra-individual atau kebudayaan objektif gaze umber individualer gester atau kultur, yaitu roh seluruh umat manusia yang dalam kontraktornya merupakan kebudayaan yang telah terjelmaan dan berkembang selama berabad-abad bersama-sama manusia-manusia individual. Yang kedua itu hubungan antara roh subjektif dan roh objektif. Roh subjektif dan roh objektif itu berhubungan secara timbal balik. Roh subjektif atau roh individual yang mengandung nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing individu dibentuk dan dipupuk dengan acuan roh objektif. Artinya roh individual itu terbentuk dan berkembang dengan memakai roh objektif sebagaimana norma. Roh objektif atau kebudayaan itu mengandung unsur-unsur yang telah mendapat pengakuan umum sebagai hal-hal yang bernilai, karena itu diberi kedudukan yang tinggi dan ditaruh di atas roh individual. Yang ketiga itu lapangan hidup kebudayaan kultural. Oleh Spranger dipandang sebagai sistem nilai-nilai karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai sistem atau struktur nilai-nilai oleh Spranger digolongkan menjadi 6 lapangan nilai, yaitu lapangan pengetahuan, ilmu teori, lapangan ekonomi, lapangan kesenian, lapangan keagamaan, lapangan kemasyarakatan, lapangan politik. Jadi menurut Spranger dalam kebudayaan itu terdapat adanya 6 macam lapangan nilai atau yang disebut juga bentuk-bentuk kehidupan atau Lebensformen. Teoritis, individu dengan kepribadian teoritis cenderung memiliki minat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengetahuan, kebenaran, dan pemahaman konseptual. Mereka memiliki dorongan untuk mencari pengetahuan, mempelajari hal baru, dan mengeksplorasi ide-ide secara mendalam. Yang kedua itu ekonomis. Individu dengan kepribadian ekonomis cenderung memiliki minat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kepraktisan, efisiensi, dan manfaat material. Mereka memiliki dorongan untuk mencapai kesuksesan finansial, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi.
Yang ketiga itu estetik. Individu dengan kepribadian estetik cenderung memiliki minat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan keindahan, kreativitas, dan ekspresi artistik. Mereka memiliki dorongan untuk mengapresiasi seni, musik, alam, dan keindahan dalam segala bentuknya. Sosial. Individu dengan kepribadian sosial cenderung memiliki minat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan sosial, kebersamaan, dan pelayanan kepada orang lain. Namun, dalam kondisi tidak sehat, mereka mungkin mengorbankan kebutuhan pribadi dan mengabaikan batasan-batasan diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang kedua itu politik. Individu dengan kepribadian politik cenderung memiliki minat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kekuasaan, pengaruh, dan prestise. Dalam kondisi tidak sehat, mereka mungkin menjadi otoriter, manipulatif, atau korup. Yang ketiga itu religius. Individu dengan kepribadian religius cenderung memiliki minat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan spiritualitas, keyakinan agama, dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Namun, dalam kondisi tidak sehat, mereka mungkin menjadi fanatik atau dogmatis dalam keyakinan mereka. Teori Spranger, walaupun banyak mengandung kelemahan, namun dalam kenyataan besarnya pengaruhnya, banyak ahli-ahli yang lebih kemudian mengambil konsep Spranger sebagai bahan penyusunan konsepnya. Pengaruh itu tidak terbatas pada layangan psikologi, kepribadian, tetapi juga meluas ke lapangan psikologi yang lain-lain, seperti misalnya ke lapangan psikologi pemuda, dan lebih dari itu juga meluas ke lapangan pendidikan. Di samping segi positifnya itu, teori Spranger juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Tipologis peran negara itu disusun secara deduktif. Titik hasil dari pemikiran deduktif itu ada baik sekali, akan tetapi sebaiknya dedukasi tersebut diverifikasikan secara induktif dengan data empiris, dan hal tidak ada dilakukan oleh Spranger. Deduksi Spranger mengenai Lebensformen itu didasarkan pada kegiatan rohani atau Geistak. Akan tetapi hasil konsepnya, yakni Lebensformen, ternyata bertinjauan statis. Dengan demikian, Lebensformen itu sukar dikenakan kepada kepribadian manusia dalam kehidupan praktis yang mempunyai dasar dinamis. Lebensformen itu lebih mengatakan tentang bagaimana individu itu adanya daripada mengatakan bahwa tentang apa yang dikerjakan atau apa yang dapat dikerjakan oleh individu itu. Edward Spranger, tokoh utama aliran ini, adalah guru besar ilmu filsafat dan ilmu pendidikan di Universitas Leipzig, Berlin, Tübingen. Karya utamanya yang mempersoalkan kepribadian manusia ini ialah Lebensformen, Geisteswissenschaft, der Psychologie and Attack der Vorstellungskraft. Tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dikembangkan oleh Edward Spranger. Spranger menyatakan bahwa kebudayaan atau kultur merupakan sistem nilai karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tersusun dan diatur melalui struktur tertentu. Sebagai seorang filsuf dan psikolog sosial, Spranger tertarik pada cara nilai-nilai budaya mempengaruhi kepribadian manusia. Dalam bukunya, dia mengidentifikasi 6 tipe kepribadian berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang dominan dalam individu. Friedrich Konrad Educal Wilhelm Ludwig Klages, atau disebut Klages, lahir pada 10 Desember 1872 di Hannover, Jerman. Ia merupakan seorang putra dari Friedrich Ferdinand Alois Klages, seorang pengusaha dan mantan perwira militer, dan istri beliau bernama Marie Helene Kolster. Klages merupakan seorang filsuf, psikolog, ahli grafologi, penyair, penulis, dan dosen Jerman yang 2 kali mendapatkan nominasi hadiah Nobel sastra di lingkungan Germanosfer. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting abad ke-20. Salah satu karya penting Klages adalah Vom Wesen des
Optimus atau tentang hakikat ritme yang diterbitkan pada tahun 1923. Di sini ia membahas hubungan antara ritme, emosi, dan ekspresi manusia yang menjadi dasar konsep tentang tipologi. 4. Kepribadian. Klages juga mengajukan pemikiran mengenai struktur kepribadian yang meliputi materi, struktur, dan kualitas atau sifat. Menurut Klages, jiwa adalah lapisan persepsi manusia yang mendahului roh. Sementara yang terakhir, menurut Klages, melambangkan aktivitas pemisahan akal budi dan pada akhirnya kehendak. Yang pertama harus dilihat sebagai kerentanan asli terhadap gambar. Klages mengemukakan bahwa ada 3 aspek kepribadian, yaitu materi atau bahan. Soft merupakan salah satu aspek daripada kepribadian, berisikan semua kemampuan atau daya pembawaan beserta talent-talentnya. Materi atau bahan yang merupakan salah satu aspek daripada kepribadian, berisikan semua kemampuan atau daya pembawaan beserta talent-talentnya. Keistimewaan. Yang kedua itu struktur, sebagai pelengkap daripada istilah materi. Bila materi dipandang sebagai isi bahan, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya. Dalam uraiannya mengenai struktur ini, Klages bermula dengan memberikan pengertian tentang istilah struktur. Istilah ini adalah sebagai perlengkap daripada istilah materi. Bila materi dipandang sebagai isi, bahan atau desktop, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya. Kualitas atau sifat. Antum merupakan sistem dorongan-dorongan antara kemampuan dan perasaan. Terjadilah perlawanan atau kebalikan yang sedalam-dalamnya. Perlawanan atau antagonisme inilah yang menjadi dasar daripada sistem dorongan-dorongan Klages. Menurut Klages, tingkah laku adalah sifat pribadi yang mempunyai nilai konstan. Struktur kepribadian menurut Klages ada 3 yang dikemukakan oleh Klages, yaitu pertama, temperamen. Klages melukiskan temperamen itu sebagai sifat daripada struktur. Karena itu, perbedaan-perbedaan temperamen ini juga berakar pada pertimbangan antara dua kekuatan itu. Klages menekankan tentang temperamen plagarisme. Pada pokok sifatnya, seseorang bertemperamen plagarisme adalah kebalikan daripada orang yang bertemperamen sanguinis. Temponya lambat, suasana hatinya depresif, daya reaksi berat, keinginan untuk selingan dan perubahan sedikit sekali, dan kerap kali menunjukkan sifat-sifat sangat teliti dan penuh pertimbangan, kesusilaan. Yang kedua, perasaan. Tiap-tiap perasaan mempunyai 2 sifat pokok. Yang pertama itu di dalam tiap perasaan terdapat kegiatan batin atau inner activity, dan kedua itu di dalam tiap perasaan terdapat coretan perasaan, yaitu taraf-taraf kejelasannya. Dalam perasaan dibedakannya efek dan suasana perasaan. Pada efek, orang lebih melihat getaran daripada corak atau warna kemarahan. Kegembiraan adalah sifat perasaan yang punya getaran. Sebaliknya, suasana perasaan lebih menonjol warna-warna tertentu. Yang ketiga, daya ekspresi. Menurut Klages, hambatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini harus menjadi kekuatan imbangan daripada nafsu-nafsu. Tiap-tiap orang mempunyai kekuatan penguasaan diri itu masing-masing. Karena itulah, maka dapat disaksikan adanya beberapa orang yang sudah menunjukkan perubahan ekspresi oleh perangsang yang kecil. Sebaliknya, terdapat juga orang-orang yang oleh gelombang yang besar-besar pun belum menampakkan perubahan ekspresi. Dalam teori kepribadian menurut Ludwig Klages, pribadi sehat adalah pribadi yang mampu mengintegrasikan aspek-aspek kepribadian yang ada dalam dirinya secara seimbang. Aspek-aspek kepribadian tersebut meliputi materi atau bahan, struktur, dan kualitas atau sifat. Pribadi sehat juga mampu mengembangkan dirinya secara optimal dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Contohnya itu, seseorang yang pribadi sehat akan menunjukkan kegembiraan dan ceria ketika mereka merasa senang, serta mengekspresikan kesedihan atau kekecewaan secara terbuka ketika mereka sedang sedih. Yang kedua, contoh itu, seseorang yang pribadinya sehat mengakui pentingnya memberikan dan menerima kasih sayang. Mereka memperoleh rasa kepuasan dari hubungan yang intim dan saling mendukung.
Pribadi tidak sehat adalah pribadi yang tidak mampu mengintegrasikan aspek-aspek kepribadian tersebut dan cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan dirinya serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Contohnya itu, seseorang yang pribadinya tidak sehat mungkin menekan atau menahan emosi mereka karena takut diremehkan atau ditolak oleh lingkungan mereka. Mereka mungkin tidak merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan mereka secara tulus. Yang kedua itu, seseorang yang tidak sehat mungkin merasa tidak puas karena tidak dapat mencapai tujuan atau keinginan hidup mereka, atau mereka menghadapi konflik antar nilai-nilai mereka sendiri dan tekanan sosial.